Anda kembali di Kompasiana TV, saudara. Kita akan langsung bergabung di Korea Selatan bersama Mbak Ulan. Mbak Ulan, Anda juga sudah mendengar soal Permenaker 02 tahun 2015 ini, perlindungan pekerja rumah tangga. Anda punya tanggapan? Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Menteri sama narasumber semua. Selamat malam. Saya tadi mendengar ya pendapat Bapak Menteri gitu, peraturan Bapak Menteri. Saya setuju dan sepakat dengan pendapat Mbak Melanie Subandono bahwa itu berarti kekuatannya ada pada majikan, karena saya tuh sebagai pelaku tadi kan majikan, misalnya majikan segini otomatis saya sebagai seorang pekerja mau gimana lagi, ya udah terima, ibaratnya seperti itu gitu kan. Tapi alangkah bagusnya kalau standar gaji itu ada diterapkan sesuai dengan ketentuan daerah atau di mana kita bekerja, itu alangkah lebih baiknya gitu loh Pak. Jadi kita punya punya harga gitu. Tapi kalau seperti itu rasanya labur. Kalau kita yang nggak mengerti ya sudah gitu. Kalau nggak mengerti ya sudah. Iya. Pak Hanif, tanggapannya? Pertama gini, ini biar nggak confuse, nggak membingungkan. Jadi harus dibedakan antara buruh migran, yaitu pekerja rumah tangga yang bekerja di sektor rumah tangga di luar negeri dan juga dengan pekerja rumah tangga yang ada di dalam Indonesia. negeri. Nah, Permen 02 tahun 2015 ini mengatur mengenai perlindungan pekerja rumah tangga di dalam negeri. Kalau di luar negeri pasti jauh lebih detail. Ada angka. Kita ada MOU yang menyangkut soal gaji minimal apa segala macam, ada gitu loh. Nah itu lain isu. Nah tapi kalau bicara soal isu ini, justru beberapa yang tadi disampaikan soal bagaimana agar sesuai dengan keadaan di daerah, ini di sini justru diberikan mandat kepada gubernur untuk membuat peraturan yang lebih detail mengenai soal ini. Nah, nanti kita akan lengkapi permen ini dengan panduan, maksud saya pedoman untuk pengawasannya dan sekaligus pedoman mengenai soal kontraknya seperti apa. Terkait kalau mau dibuat kontrak, ya kira-kira standar kontrak lah, lebih begitu. Di permen ini juga mengatur lembaga penyalur tidak boleh memungut apapun dari calon pekerja rumah tangga. Kita tanyakan kepada Ibu Mutia, Anda percaya bahwa ini nanti akan ditaati oleh penyalur pekerja rumah tangga, tidak boleh memungut apapun dari calon pekerja rumah tangga? Saya tidak percaya karena kebanyakan lembaga penyalur PRT itu mengutip sebagian dari penghasilan para pembantu. Punya pengalaman dengan asisten rumah tangga Anda soal ini? Kalau saya sih berdasarkan kesepakatan masing-masing dan itu tidak pernah menjadi masalah. Tapi saya dengar dari teman-teman yang LSM yang melakukan kontak dengan lembaga penyalur PRT, mereka mengutip. Oke, kalau Pak Giri, Anda punya pendapat lain? Ya, saya di sini mungkin lebih tradisional saja karena tidak ada lembaga penyalur ini ya Pak ya. Ketika Bapak tidak dicantumkan untuk bentuk gajinya, nominal gajinya. Iya, maka itu akan menjadi satu yang membuat gaduh. Akhirnya kok aku di sana dapat 800 padahal masih Solo Timur misalnya Pak. Aku di Solo Barat cuma dapat 450 gitu loh Pak. Oke, kesannya kalau tidak ada standar pengupahan juga nanggung rasanya permen kan ini. Kan daerah juga beda-beda Mbak. Keadaan di daerah ini kan beda-beda, misalnya di Jakarta di Pondok Indah misalnya. PRT di sana dengan majikan yang kaya raya begitu, pasti kalau ini berasumsi bahwa masing-masing punya kesadaran untuk menempatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan proporsinya, itu pasti akan mendapatkan lebih kalau di Pondok Indah gitu. Tapi nggak bisa misalnya kita berharap hal yang sama, katakanlah misalnya di Citayam sana misalnya, ya kan, di Bogor. Nah kan beda ini karena keadaannya beda. Nah tapi yang paling kunci adalah bahwa eksistensi dari lembaga penyalur selama ini kan tidak terlalu ketat untuk diregulasi. Nah justru ini memberikan basis pengawasan dari lembaga penyalur. Jadi kalau ada yang macam-macam, itu ya nanti bisa kita tutup. Ambil contoh nih ya, ambil contoh. Di asosiasi lembaga penyalur sebelumnya ada kesepakatan bahwa PRT itu umur 15 tahun. Boleh. Nah di permen ini nggak boleh. Sudah ada diatur dengan jelas pasti itu. 18 tahun. Nah, jadi karena kalau 15 tahun itu masuk kategori pekerja anak. Ya kan? Dan itu yang nggak boleh gitu. Jadi pasti ini lebih maju. Kita tanyakan kepada Mbak Anas Kia. Mbak Anas,
Dari penjelasan Pak Menteri tadi, ini sudah akan tegas mengatur soal penyalur pekerja rumah tangga, sanksinya tegas, bahkan ada aturan-aturan tersendiri. Kalau Anda, pengalaman Anda apa juga pernah dikutip dalam hal ini, berapa jumlah besarannya, bisa Anda ceritakan? Selama ini saya nggak pernah, karena biasanya kalau saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan orang yang sudah dikenal, misalnya Yang sudah pernah dikenal sebelumnya artinya? Iya, udah dikenal sebelumnya, jadi saya tidak pernah dipungut biaya. Cuman balik lagi ke sebagian besar majikan di Indonesia itu, mereka masih sistem feodal. Jadi mereka sangat membedakan antara pembantu dan majikan gitu. Jadi ketika ada peraturan ini, saya tidak begitu yakin ya. Mungkin ada sebagian orang yang bisa menjalankan ini kepada majikan ya. Baik, kami mohon maaf ada sedikit kesalahan komunikasi, tapi Mbak Anas menyatakan selama ini memang tidak pernah menggunakan melalui penyalur dan juga ada kesepakatan dengan majikan. Nah, kalau tadi kita berbicara masalah asisten rumah tangga atau pekerja rumah tangga dalam negeri, kita bahas sedikit soal tenaga kerja Indonesia, Pak Hanif, karena tadi juga menyatakan ini persoalan yang tidak selesai-selesai. Kita berkaca dari salah satu artikel yang ditulis oleh Kompassioner melalui kompassioner.com, Sutomo Paguci, yang menyoroti soal kasus penyiksaan tenaga kerja Indonesia, Erwiana Suliastiningsih. Ia sempat bekerja cuma 8 bulan Pak pada majikannya, tapi selama itu pula Erwiana dipaksa bekerja 21 jam per hari. Bukan hanya itu, ia juga mengalami siksaan, dipukul, hanya diberi makan roti dan juga nasi. Karena tidak kuat untuk menerima siksaan, akhirnya Erwiana pulang ke Indonesia, tapi sayangnya tidak bisa mengamankan barang bukti kejadian. Ini adalah bagaimana kisah tragis tenaga kerja Indonesia, sektor informal yang terus berulang. Gimana nih, Pak Hanif? Ya, pertama kalau Mbak Cindy nanya kepada saya, apakah sebagai menteri saya ini akan mendukung penempatan tenaga kerja sektor informal? Nah, di dalam pandangan saya, justru ke depan kita itu harus tekan terus. Seperti apa? Tekan terus, jadi artinya kalau kita menempatkan orang ke luar negeri, bekerjanya harus di sektor publik saja, di sektor yang formal. Jangan di lebih banyaknya itu harus yang di formal. Yang di sektor rumah tangga ini harus kita kurangi. Kenapa? Karena memang tingkat kerentanannya itu lebih tinggi. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan masalah-masalah yang kerap kali muncul terkait dengan buruh migran kita atau TKI kita. Nah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dengan seluruh instansi yang terkait, ada Kemlu, ada BNP 2 TKI dan Kemenkumham dan lain-lain ya. Ini kita terus memastikan agar tata kelola penempatan dan perlindungan TKI kita lebih baik. Pengertian lebih baik itu kalau dari proses orang berangkat sampai kerja itu intinya kita dorong agar menjadi lebih sederhana prosesnya, lebih cepat, lebih murah dan lebih aman. Dan ada perlindungan hukum. Baik, betul. Mbak Melani, tanggapan Anda? Ya, kebetulan tadi saya berbicara itu memang saya bukan berbicara hanya mengenai pekerja dalam negeri maupun luar negeri. Saya berbicara mengenai manusia Indonesia, warga Indonesia yang bekerja dimanapun, sebagai apapun, mau itu dalam negeri, luar negeri, sawit, ABK, pabrik, atau apapun. Bagus kalau memang mau ada perlindungan, dan mungkin perlu difokuskan ke situ, karena dari dulu setiap kali ada kasus yang dibenarkan cuma penempatan, tapi jarang ada garansi perlindungan. Itu dia. Tidak ada perlindungan. Baik. Ya, kalaupun ada, yaitu pemain-pemain ya, mereka juga yang membuat hukumnya. Ujung-ujungnya tuh muter-muternya di situ-situ. Baik, kepada Mbak Wulan Yuan Putri yang ada di Korea Selatan, Anda juga punya pengalaman buruk selama menjadi tenaga kerja dari sana? Kalau pengalaman buruk, kalau alhamdulillah di Korea Selatan ini perlindungannya sangat baik ya. Perlindungannya itu sangat baik mengenai gaji, mengenai perlakuan orang Korea di sini alhamdulillah sangat baik. Makanya termasuk Korea Anda sekarang ini juga surganya tidak orang dipermasalahkan ya merantau oleh gitu kan. majikan Anda? Tapi ya, bergabung bersama kita pada ini? saat pemberangkatan itu kan ada yang namanya preliminary ya kalau nggak salah, dan kita harus di situ selama 7 hari. Nah, di situ itu saya punya pengalaman tidak enak. Apa itu, Mbak? Pada saat itu saya berangkat prelim karena terburu-buru, waktunya sudah mau habis. Itu di prelim itu panggilan terakhir. SLC turun, kakak saya sedang diperbarui. Jadi tidak ada kakak ya. Waktu itu tidak ada kakak. Saya hanya punya kopi. Tapi saya dibawa oleh seseorang masuk ke dalam satu ruangan. Kemudian
berkasnya diperiksa, kamu tidak ada kakaknya, kamu mau lolos apa mau pulang, katanya seperti itu. Akhirnya Anda? Di kantor apa? Di kantor Akhirnya saya bingung ya, saya bingung. Saya kan udah yang mempunyai cita-cita gitu kan, karena jadi TKW itu gajinya seperti itu. Saya pengen banget ke Korea gitu kan, yang lebih gitu. Kemudian perlindungannya juga sudah terjamin, aman gitu. Akhirnya saya kemudian dia memasang bandrol, ada bandrolnya waktu itu. Kepada Anda? 2,5 juta. Kalau kamu mau pulang atau Dia mau itu siapa? 2,5 juta, kamu akan lolos. Kemudian saya bilang, Pak, tolonglah, kata saya, jangan sebanyak itu. Saya tidak punya ini, saya berangkatnya dari ngutang. Kan saya bilang seperti itu. Itu siapa yang minta? Tapi apa? Ya itu terserah kamu. Yang minta Kalau siapa kamu itu, Mbak mau ya Wulan? silakan, kalau enggak ya tidak apa-apa. Akhirnya saya sepakati Mbak Wulan? 2,5 juta itu. Yang minta 2,5 siapa juta itu, saya Mbak sepakati Wulan? dan saya lolos ikut prelim, kemudian saya juga dapat panggilan terbang, alhamdulillah. Tapi dalam hati saya tidak ikhlas. Baik. Karena itu uang saya itu mau berangkat itu Mbak dapat Wulan. utang semua, Pak, gitu kan. Dan Mbak ternyata Wulan? iya, Itu kalau tadi Pak Hanif bertanya, Mbak Wulan? Iya, gimana? Pak Hanif bertanya, itu siapa yang meminta uang kepada Anda? Membandrol Ada itu? oknum-oknum di situ. Saya tidak oknum bisa dari mana? menyebutkan ya. Saya Institusinya, tidak bisa institusinya menyebutkan apa? itu, Institusinya dan apa? itu Institusinya apa bukan tuh, Mbak hanya satu Wulan? orang ya. Ternyata teman-teman saya juga ada juga yang seperti itu, Oke. sama gitu. Baik. Itu permainan gitu, iya. Baik, Mbak Wulan, nanti kita akan bahas lagi dengan Pak Menteri soal terkait juga sektor informal Indonesia yang berangkat ke luar negeri. Usai jeda, tetap bersama kami.